Halo, assalamualaikum moms. Ketemu lagi di channel Teteh Indri ya. Apa kabar nih direct online Teteh semua? Mudah-mudahan sehat ya moms ya, dilancarkan semua urusannya dan juga keinginannya. Amin. Nah, kali ini Teteh mau nge-share sama moms semua ya, cara membuat bumbu dasar nasi goreng. Nah, ini Teteh sudah bikin beberapa nasi goreng dan ini yang punya Teteh ya, Teteh kasih cabe. Dan Teteh makannya mau dikasih sukri ya moms ya, apa namanya? Kacang teri gitu ya di sambal. Nah, seperti ini tuh enak banget ya moms ya. Nah, ini makanan cocok banget. Bumbu nasi goreng ini cocok banget untuk kalian anak-anak kos atau mungkin yang baru belajar memasak gitu ya. Teteh kasih tahu info-infonya bumbu dasar nasi goreng. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalkan moms suka video Teteh kali ini, bantu di like ya moms ya, bantu di share dan juga di subscribe. Hatur nuhun ya moms ya. Sekarang kita lanjut aja ke videonya. Nah, Teteh mau cobain ya moms ya, ini enak banget. Pakai cabe, pakai kacang, pakai teri gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Endol. Cobain ya moms ya. Hatur nuhun. Untuk bahan bumbu nasi goreng, di sini Teteh sudah siapkan 250 gram bawang putih, 200 gram bawang merah, 4 batang daun bawang yang sudah diiris halus seperti ini ya. Kemudian ada 2 sendok makan ebi kering yang sudah Teteh gongsok terlebih dahulu ya. Kemudian Teteh lanjutkan ini dipercepat saja, sudah Teteh blender bawang merah dan bawang putihnya, dihaluskan ya moms ya. Kemudian daun bawang juga dihaluskan menggunakan sedikit minyak. Dan untuk ebinya juga sudah di blender dihaluskan. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Oke, langsung ke proses pembuatan. Di sini Teteh sudah panaskan minyak. Kemudian masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita mau tumis dulu ya moms ya, sampai kandungan airnya itu berkurang. Dan di sini harus terus diaduk, tidak boleh ditinggal karena takut bagian bawahnya gosong. Kalau misalkan gosong, nanti akan pahit ke semua bagiannya ya moms ya, karena bawang merah, bawang putih itu kalau gosong pastinya nggak enak ya. Dan di sini Teteh pergunakan apinya itu sedang cenderung kecil supaya tidak terjadi hangus atau gosong gitu ya bagian bawahnya. Makanya ini harus terus diaduk-aduk. Nah, ini sekitar 10 menit ya sambil terus diaduk seperti ini ya. Ini kandungan airnya sudah tidak ada ya, minyaknya sudah keluar dan ini sudah wangi banget ya moms ya, bawang merah bawang putih. Lanjut kemudian masukkan daun bawang yang sudah dihaluskan juga. Nah, bumbu ini juga bisa banget moms pergunakan untuk masak capcay, mie goreng atau bihun goreng gitu ya. Ini enak banget. Ini terus diaduk-aduk ya moms sampai benar-benar kandungan air dari daun bawang juga berkurang gitu ya moms. Ini nggak pahit ya moms ya, meskipun warnanya hijau atau kebanyakan daun bawang, tapi ini tidak pahit. Nanti hasilnya itu benar-benar gurih banget, enak banget, dan wanginya itu enak banget moms. Kalau misalkan moms punya bawang bombay, boleh banget ya dipakai 1 butir, tambahkan, masukkan ke sini. Itu juga akan menambah aroma yang kuat gitu ya, wangi bawangnya. Nah, ini setelah mengeluarkan banyak minyak, terus Teteh harus aduk ya. Ini juga Teteh pergunakan api sedang cenderung kecil aja, cepet banget gitu ya moms ya matengnya. Bagian bawahnya itu ada yang berkerak, makanya ini harus terus diaduk perlahan gitu ya supaya tidak gosong gitu moms. Nah, ini seperti ini. Setelah kandungan airnya berkurang, baru masukkan ebinya. Ini ebinya sudah disangrai ya. Nah, setelah ebi masuk, ini wanginya bertambah moms, karena ebi itu kan dari udang ya, jadi campuran bawang campuran ebi itu enak banget. Nah, di sini kalau misalkan moms nggak punya ebi, boleh banget diganti dengan terasi. Tetapi terasinya itu harus disangrai ya sampai benar-benar kering, atau digoreng juga boleh. Itu diganti gitu boleh ya. Tapi Teteh sarankan kalau bisa menggunakan ebi saja.
Lanjut setelah matang ya, sebelum teteh matikan api kompor, baru kemudian teteh masukkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh sasa. Untuk sasanya bisa diganti dengan kaldu jamur atau dengan roiko atau apapun ya moms ya, kalau moms nggak suka. Kalau teteh suka menggunakan sasa karena memang rasanya itu beda gitu ya, enak banget. Nah ini sudah mulai matang ya, teteh mau aduk lagi sebentar, kemudian teteh pastikan sudah benar-benar matang. Ini sudah keluar banyak minyak ya moms ya. Mau teteh matikan saja api kompornya. Kemudian teteh mau sisakan saja sedikit gitu ya, teteh mau masukkan ke dalam jar. Ini bisa banget disimpan di dalam kulkas ya. Kalau misalkan di frozen mungkin bisa kuat berbulan-bulan, tapi kalau dalam kulkas biasa itu hanya mungkin 1 bulan gitu ya moms ya. Nah ini sudah matang seperti ini, tunggu benar-benar dingin baru masukkan ke dalam toples ya. Nah ini sudah teteh pindahkan ke dalam toples, teteh sisakan sedikit kurang lebih 1 sendok makan. Teteh tambahkan dengan 1 sendok cabai giling. Kemarin teteh sudah bikin cabai giling, kemudian ditumis sampai benar-benar kandungan airnya hilang ya. Nah ini teteh mau bikin nasi goreng, karena ini teteh bikin video itu sekitar jam setengah 9 ya moms ya, teteh belum sarapan. Jadi teteh mau sekalian aja bikin nasi goreng ya. Nah ini teteh campurkan bumbu bawang tadi dengan cabai ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kocok lepas 1 butir telur, atau kalau misalkan moms mau lebih telurnya silahkan ya. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur antara telur dan juga bumbunya. Nah seperti ini sampai benar-benar kering. Tetap menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya moms. Lanjut setelah ini kemudian teteh mau masukkan nasinya. Nah ini nasinya masuk. Kemudian diaduk-aduk sampai merata ke semua bagian nasinya. Ini enak banget moms, boleh banget dicoba ya. Untuk moms yang mungkin kerja atau punya anak yang masih sekolah, kadang-kadang repot kalau misalkan pagi menyiapkan sarapan gitu ya. Kalau kita sudah punya bumbu dasar nasi goreng itu simple banget ya. Mau bikin malam hari juga enak banget. Jadi nggak perlu lagi ngeblender malam hari gitu ya moms ya. Nah ini lanjut teteh tambahkan lagi kurang lebih setengah sendok teh kaldu ya. Karena kalau sudah dicampur dengan nasi itu terasa lebih kurang gitu ya, kurang gurih gitu ya moms ya. Dan tadi teteh juga sudah masukkan kecap ya moms, kurang lebih 2 sendok makan. Nah ini teteh sisahkan dulu ya untuk bapak, ini tanpa menggunakan cabai ya, atau cabenya itu tidak terlalu pedas gitu ya kalau menurut teteh. Nah lanjut sisanya di sini teteh mau tambahkan dengan potongan cabai rawit ya, karena kurang enak gitu ya kalau nggak pedas. Anak teteh sama teteh itu kan suka pedas, jadi di sini teteh tambahkan lagi dengan cabai rawitnya. Kalau misalkan moms mau bikin yang lebih pedas lagi ya, tanpa dipisahkan gitu, boleh dari awal moms kasih bumbu cabenya yang banyak. Nah, moms ini dia ya nasi goreng buatan teteh tadi. Nah ini nasi goreng polos, tidak pedas ya, karena ini untuk bapak teteh. Cukup dikasih telur ceplok aja gitu ya, sama timun. Nah kalau ini yang porsi brutalnya, ini porsi teteh sama anak teteh ya. Teteh kasih cabenya banyak banget tuh, kasih timun juga, dan kasih telur dadar gitu ya moms ya. Nah enak banget kan ya moms ya kalau kita sudah punya bumbu dasar nasi goreng. Jadi kapan aja kita mau bikin, mau pagi siang malam, kalau sudah ada bahannya itu gampang, tinggal bikin aja ya. Tinggal dikreasikan aja apa aja untuk isiannya. Mau dikasih telur, mau dikasih bakso, atau mau dikasih sosis juga nggak apa-apa. Itu enak banget ya moms ya. Nah moms mudah-mudahan terinspirasi lagi ya resep teteh kali ini bikin bumbu nasi goreng atau bikin bumbu dasar nasi goreng ya. Hatur nuhun yang udah nonton, terus yang udah biasa like, comment, share, dan juga komentar. Teteh ucapkan hatur nuhun sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang ini mau teteh kasihin ke bapak teteh ya, karena ini nggak pedes ya moms ya. Bentar ya. Bapak tetehnya lagi bubuk karena lagi sakit. Pak, nasi goreng.